Sebelumnya, Wang Li menyadari bahwa seni pembantaian surgawi sejatinya adalah sebuah bom kematian, kekuatan terlarang yang dapat menghancurkan penggunanya dan mentransfer semua manfaat pada Tia Yunzi. Berkat sedikit petunjuk mengenai keberadaan Zhao Yi, Bai Luo menyerahkan sebuah batu giok kepada Wang Ling dan memungkinkannya mengamati wilayah jurang pasang surut. Dengan tekad yang telah bulat, Wang Ling berangkat untuk menyelamatkan Zhao Yi. Jurang pasang surut sendiri merupakan salah satu kawasan paling misterius di negeri Roh Iblis. Tempat ini adalah sumber dari fenomena pasang surut di dunia luar. Selama ribuan tahun, harta karun magis, batu roh hingga binatang roh terseret oleh arus tak kasat mata dan akhirnya bermuara di jurang ini. Di dalamnya terbentang lautan kabut hitam yang sunyi dan menyesakkan. Di dalam kabut tersebut duduk 5 murid sekte pedang Doluo. Di pusat formasi mereka terdapat Cheng Long, kakak senior sekaligus murid kesayangan pendekar pedang Lin Tianhao. Pria ini terkenal licik dan penuh perhitungan. Di permukaan kultivasinya tampak berada pada tahap akhir transformasi jiwa. Namun kenyataannya ia telah melangkah ke tahap awal kekuasaan. Bahkan Cheng Niu yang berada di tingkat menengah kekuasaan tetap menunjukkan rasa hormat yang mendalam kepadanya. Tiba-tiba kabut di depan mereka bergejolak ketika Tang Lan muncul. Cheng Long berkata ada terlalu banyak binatang buas dan sangat ganas di sini. Biasanya binatang buas ini sangat terkenal, tetapi dia tidak bisa mengenalinya. Tang Lan berkata juga tidak tahu karena para binatang buas ini tersedot oleh fase pasang surut yang telah terjadi setiap 5.000 tahun sekali. Gelombang raungan tajam datang dari dalam kabut hitam tiba-tiba. Terdapat seekor binatang buas nyamuk hitam yang lebarnya beberapa puluh kaki dan sangat menakutkan. Hanya Wang Ling yang dapat mengenali binatang tersebut. Wu Ma yang berada di sebelah Cheng Long sangat sedih karena tubuh Shen Hao sudah dimakan oleh binatang buas tersebut. Cheng Long dan para adik juniornya mengikuti sangat tergoda oleh Tang Lan yang mengatakan ada harta terbesar di tanah roh iblis di jurang pasang surut. Awal perjalanan mereka semuanya sangat lancar, tetapi mereka segera jatuh dalam situasi ini karena Tang Lan mengambil benda misterius di dalam gua, dan para nyamuk raksasa menyerang mereka hingga terjebak di sini selama 100 tahun. Jika mereka bergerak keluar dari kabut hitam, para binatang buas akan menyerang mereka. Shen Hao meninggal saat mencoba melakukan terobosan paksa. Meskipun dia menggunakan energi pedang gurunya membunuh beberapa binatang buas sebelum gugur, jumlah mereka terlalu banyak. Cheng Long sadar bahkan dengan seluruh energi pedang mereka, mustahil membuka jalan keluar. Cheng Long dan 4 murid mengepung Tang Lan, menuntut penjelasan tentang apa yang didapatkannya di dalam gua itu. Ekspresi Tang Lan dingin dan mengeluarkan sebuah telur yang diselimuti aura kematian. Cheng Long menatap telur tersebut. Dia akhirnya memahami kultivasi Tang Lan berkaitan dengan kematian untuk membantu kultivasinya. Saat Cheng Long menunjukkan ketidaksabaran, suara Tang Lan meledak bagaikan guntur, memaksa mereka mundur. Dia akan mengabaikan tindakan tidak sopan ini demi Lin Tianhao. Jika terjadi lagi, dia akan bertindak kejam. Dengan niat membunuh tersembunyi, Cheng Long minta maaf dan mengungkapkan keputusasaan mereka yang telah terjebak selama hampir 100 tahun. Tang Lan memejamkan matanya dan berkata, "Kenapa terburu-buru? Paling lambat gurumu akan tiba dalam 100 tahun dan akan menyelamatkan kalian semua." Di sisi lain, Wang Ling terbang menuju negara iblis api, pintu keluar jurang pasang surut. Setibanya di pintu keluar jurang pasang surut, Wang Ling memasang beberapa batasan tersembunyi sebagai pelacak.
lalu berteleportasi ke negara iblis air, ke wilayah pegunungan Laut Awan, salah satu pintu masuk jurang. Ada retakan di tanah yang membentang sejauh berkilo-kilometer. Di sana 4 kultivator telah berkumpul. Dujian dari definisi merah sekte surgawi, Murong Zhao dari sekte tinta di tingkat menengah kekuasaan, serta 2 wanita bernama Zhao Siwan dan adiknya yang memiliki tubuh lemah, Su Fei. Dujian mengajak Wang Li bekerja sama memasuki jurang pasang surut. Wang Li menyetujuinya karena melihat Murong Zhao, meski dia dengan mudah membaca rasa iri, kebencian, dan niat tersembunyi di balik senyuman Dujian. Saat Wang Li memimpin menuju pegunungan Laut Awan, awan memenuhi area tersebut, menciptakan ilusi pegunungan dan lautan. Pemandangan ini sangat spektakuler dan sekaligus mengandung nuansa keindahan yang misterius. Zhao Sichuan menatap Wang Li dan merasakan sesuatu yang tidak biasa dia pahami dan misterius. Zhao Sichuan mencoba menebus kabut pelindung Wang Li, namun segera terkejut ketika tatapan Wang Li menekan balik, seperti pedang tajam menusuk pikirannya. Setelah memberikan peringatan, mata Wang Li berbinar dan dia memperlihatkan senyum dingin. Meski keempat orang lainnya menarik, tetapi orang yang tidak boleh diremehkan adalah Su Fei. Tak lama kemudian, melewati awan tebal, jurang raksasa muncul di hadapan mereka. Kelimanya dengan hati-hati terbang menuruni jurang. Di sepanjang dinding jurang, cabang-cabang retakan bermunculan. Dujian dan yang lainnya berpencar untuk mencari harta karun. Sementara Wang Li terus turun, menyadari bahwa sebagian besar tempat itu telah dijarah. Tetapi bahkan kristal Bailuo tidak mampu melihat dasar jurang pasang surut ini. Wang Li hanya tahu di sini ada koridor besar dan berliku yang menghubungkan kelima pintu masuk. Sedangkan untuk jalan keluarnya hanya ada satu. Dia melambaikan tangannya, sebuah kekuatan berhembus dan Wang Li langsung merasakan tekanan berat dari atas. Dia mengerti jika memaksa keluar dari pintu masuk akan ada perlawanan yang lebih kuat. Di kedalaman sekitar 1000 kaki, Wang Li menemukan pohon kuno yang layu dan memperingatkan Murong Zhao akan bahaya. Tak lama kemudian yang lain menyusul tanpa hasil juga. Dujian melihat sebuah pedang takdir surgawi tercantap di tebing, salah satu harta yang dikenalnya, lalu meminta Wang Li menjaganya. Wang Li tersenyum tipis. Dengan pedang bulan, ia menarik pedang tersebut, lalu menghancurkannya seketika. Itu hanyalah jebakan. Wajah Dujian langsung muram saat ia mundur dan minta maaf. Wang Li menjadi dingin ketika melambaikan tangannya. Angin berhembus dan tubuh Dujian mundur beberapa langkah. Ekspresi Dujian berubah drastis saat dia berteriak. Namun sebelum suasana mereda, pohon kuno itu mengeluarkan suara lengkingan tajam. Lalu runtuh berubah menjadi kawanan serangga tak terhitung jumlahnya yang menyerbu mereka semua. Dujian yang dilanda ketakutan segera mengeluarkan giok penyelamat nyawa pemberian Tia Yunzi. Begitu giok itu aktif, cahaya pelangi menyembur keluar dan membungkus tubuhnya rapat-rapat, seolah-olah menjadi benteng terakhirnya. Namun pelindung itu tak bertahan lama. Gerombolan serangga segera menyerbu, menggigit dan menggerogoti cahaya pelangi tanpa ampun. Retakan demi retakan mulai muncul. Dalam kepanikan, Dujian berteriak minta pertolongan Murong Zhao. Tanpa membuang waktu, Murong Zhao membentuk segel dengan kedua tangannya. Energi hitam pekat berputar liar sebelum menjelma menjadi sebuah telapak tangan raksasa. Tangan itu melesat bagaikan kilat, menghantam kumpulan serangga dengan kekuatan mengerikan. Namun serangannya menebus target dan menghantam celah dinding di belakang Dujian, meninggalkan kehancuran yang membuat suasana semakin mencekam.
Morozov melangkah maju lalu tangannya membentuk banyak segel. Dia menggunakan mantra demi mantra, melancarkan berbagai serangan ke arah kawanan serangga itu. Namun tanpa terkecuali semuanya melesat menebus serangga-serangga tersebut. Suasana berderak terus berlanjut dan cahaya pelangi di sekitar Dujian dengan cepat meredup. Dalam keputusasaan, Dujian minta pertolongan Wang Ling dengan jaminan akan memberitahukan rahasia Tian Yongzi. Namun Wang Ling mengabaikan perkataan tersebut. Tatapannya tertuju pada kawanan serangga yang sangat sensitif terhadap cahaya. Zhao Sisuan mendesak semua orang untuk segera mundur sebelum mereka menjadi santapan berikutnya. Tepat pada saat itu cahaya pelangi tiba-tiba padam. Wajah Dujian seketika pucat. Dalam kepanikan dia menghancurkan giok penyelamat nyawa sebagai upaya terakhir. Namun saat pelindung itu hancur berkeping-keping, jantungnya berkedup liar seakan hendak meledak dari dalam dada. Diteror rasa takut, Dujian kembali memohon pada Wang Ling. Dia bersumpah akan membuka seluruh rahasia Tian Yongzi, termasuk alasan dibalik pengkhianatan Sun Yun, asalkan Wang Ling bersedia menyelamatkan nyawanya. Wang Ling netral saat menatap Dujian. Dia melambaikan tangan kanannya dan sebelah simbol cahaya keemasan yang sangat terang segera terbang keluar. Semua serangga di sekitar Dujian berbalik menyerbu sebelah simbol emas. Di saat itu juga, Wang Ling mengeluarkan kuas surgawi dan menggambar satu persatu simbol. Seketika serangga yang tak terhitung jumlahnya menunjukkan dirinya hanya berjumlah ratusan ketika terpecah dan menggerogoti simbol cahaya. Adegan ini mengejutkan semua orang, terutama kedua wanita yang menunjukkan ekspresi yang sama. Ekspresi identik itu terpancar di mata Wang Ling. Itu membuatnya terkejut dan mengetahui identitas keduanya. Wang Ling segera bergerak maju sampai di samping Dujian dan tangannya terulur untuk meraihnya. Namun Dujian ingkar janji. Dia memuntahkan tetesan esensi darah jiwa asalnya yang segera melesat dan memblokir tindakan Wang Ling. Memanfaatkan kesempatan ini, Dujian mengeluarkan harta magik berupa gumpalan sarkoma. Dia melemparkannya, meledak di udara, dan awan kotoran segera menerjang ke arah Wang Ling. Tatapan Wang Ling dingin saat melangkah maju sembari menunjuk, lepaskan sungai dunia bawah dan langsung menyapu bersih semua kotoran. Sungai itu adalah yang paling tercemar di dunia. Sarkoma bukan melemahkannya, justru menjadi santapan yang membuat arusnya semakin ganas. Wang Ling tidak memberi kesempatan. Tangan raksasa melesat, meraih Dujian yang putus asa, lalu seketika memisahkan jiwa asalnya dari tubuhnya. Dengan satu kibasan, pembatasan tak terhitung membentuk bola penyegelan yang menjebak jiwa asal Dujian dan melemparkannya ke tas penyimpanannya. Setelah itu Wang Ling menunjuk ke arah simbol emas dan melepaskan jari kematian. Pilar cahaya hitam melesat, tetapi serangan tersebut menebus simbol. Morozov langsung menyadari serangga tersebut memiliki kekebalan terhadap sihir. Lalu lebih dari 10 simbol emas yang dikelilingi serangga berputar mengelilingi Wang Ling. Hal ini memberikan Wang Ling aura yang sangat mengejutkan. Kemudian mereka berempat terus menuruni jurang. Adapun tempat-tempat berbahaya yang ditemukan Wang Ling dengan kristal dari Bailuo, mereka berhasil melewatinya dengan bantuan Morozov, Zhao Sisuan, dan Su Fei juga banyak membantu. Dengan kerjasama ini, mereka akhirnya mencapai bagian tengah bawah jurang pasang surut. Wang Ling berkata pada Morozov tidak bisa ikut turun karena ada urusan lain. Jika membutuhkan bantuan di masa depan, Morozov tidak perlu ragu untuk memintanya. Morozov tersenyum mengangguk kepada Wang Ling dan terbang turun.
Wang Lin juga mengirimkan pesan suara pada Morong Zhao agar berhati-hati dengan kedua wanita itu, karena mereka dari sekte mayat dan salah satu dari mereka adalah mayat yang sudah terbangun. Morong Zhao terkejut mendengar informasi ini dan langsung meningkatkan kewaspadaannya. Zhao Sisuan dan Su Fei juga mengucapkan selamat tinggal pada Wang Lin sebelum turun. Namun Su Fei tiba-tiba memainkan rambutnya. Sehelai rambut terlepas dan tersangkut di tebing. Setelah ketiganya menghilang, mata Wang Li menjadi dingin dan pandangannya tertuju pada tebing di kejauhan. Dia mengulurkan tangan kanannya dan sehelai rambut terbang ke arahnya dan tertangkap di antara jari-jarinya. Sepertinya peringatanku tidak cukup. Tatapan Wang Lin sangat dingin dan meremas rambut tersebut. Sehelai rambut itu yang mengandung kesadaran ilahi dibakar dengan energi asal Wang Lin sebelum dihancurkan. Di waktu yang bersamaan, tubuh Su Fei gemetar, darah mengalir dari sudut mulutnya dan matanya menunjukkan sedikit rasa takut terhadap Wang Lin. Hal ini membuat Wang Li menyadari bahwa Su Fei adalah tubuh yang sebenarnya. Itu berarti Zhao Sisuan adalah boneka mayat. Kemudian Wang Li menggunakan kesadaran ilahinya untuk menemukan keberadaan Zhao Yi di antara celah-celah jurang. Tetapi hasilnya nihil. Bahkan menyebarkan banyak fragmen jiwa ke dalam celah-celah sebagai mata, tetap tidak membuahkan hasil. Jadi Wang Li mengalirkan sedikit energi pedang Lin Tianhao pada tubuhnya untuk merasakan domainya di jurang ini. Tiba-tiba sebuah tatapan tirani seakan berdiri di atas dunia muncul di alam bawah sadarnya. Tatapan itu penuh dominasi dan tekad untuk memenjarakan Zhao Yi sebagai tindakan untuk menaklukkannya di sini. Tatapan tirani itu kemudian perlahan memudar. Keringat dingin mengalir deras dari dahi Wang Ling. Wajahnya pucat pasi. Energi pedang Lin Tianhao terlalu mengerikan. Hanya meminjam sedikit kekuatannya saja hampir melukaiku. Dia lalu mengeluarkan pedang surgawi dan bilas setengah bulan. Wang Li melangkah maju. Dia sebagai pusatnya menggunakan kedua pedang mengebor jurang dan akhirnya menemukan sebuah celah yang gelap. Ketika Wang Li menggunakan kesadaran ilahinya untuk mengintip, kesadaran ilahi yang ekstrim melesat dan menghantam tubuh Wang Li. Tubuhnya terlempar dan dengan keras tertancap ke dinding jurang. Darah mengalir deras di tubuhnya dan merebes keluar dari sudut mulutnya. Bahkan jiwa asalnya hampir runtuh. Wang Lin tidak berharap secuil kesadaran ilahi yang ditinggalkan akan memiliki kekuatan yang begitu dahsyat seperti ini. Dia mengeluarkan segel kehidupan yang menjadi perisai di tubuhnya. Wang Lin juga segera mengenakan baju zirah hitam. 11 simbol emas yang dikelilingi serangga melayang di sekitar Wang Lin, memberikan lapisan pelindung tambahan. Dia juga mengeluarkan $1 miliar jiwa. Dengan penuh tekad, dia menerjang maju memasuki celah tersebut. Ketika Wang Li memasukinya, aura ilahi pendekar pedang Lin Tianhao menyerangnya dengan sifatnya yang tirani dan menusuk langsung ke arah Wang Lin. 100 juta fragmen jiwa keluar dari bendera jiwa, membentuk perisai untuk memblokir serangan tersebut. Tetapi dengan mudah dihancurkan. Dengan mengandalkan 11 simbol emas yang dikelilingi kawanan serangga, aura ilahi pedang Lin Tianhao akhirnya diblokir. Tepat pada saat itu juga, raungan yang mengguncang bumi bergema. Kesadaran ilahi yang lebih kuat daripada sebelumnya menyerang ke arah Wang Lin. Di bawah serangan ini, Wang Li mengeluarkan energi jahat dari baju besi dan membentuk iblis bertanduk. Iblis tersebut meraung, melahap kesadaran ilahi Lin Tianhao dan kemudian aura dahsyat meledak di dalam tubuhnya.
Domain tirani mulai mengamuk di dalam tubuhnya dan Wang Li merasakan ketidakstabilan pada iblis. Dia segera menyerap iblis tersebut setelah mengaktifkan jejaknya. Kemudian dia langsung melangkah lagi dan kali ini bergerak sejauh 100 kaki. Namun indera ilahi ketiga yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya muncul dari kedalaman celah. Suaranya bergemuruh seperti guntur dan mengandung suara Ling Tianhao menyerbu ke arah Wang Ling. Di bawah serangan mengerikan ini, Wang Li melepaskan 1 juta untayan energi pembantaian dan bertabrakan dengan indera ilahi Ling Tianhao. Tetapi dalam sekejap 1 juta untayan energi pembantaian itu dengan cepat runtuh. Urat-urat di wajah Wang Li menonjol saat dia meraung, mengeluarkan kereta perang pembunuh dewa dan berubah menjadi binatang petir. Binatang buas itu meraung, tiba di hadapan Wang Ling, mengirimkan serangan petir dan bertabrakan dengan indera ilahi. Tubuh binatang petir itu terus didorong oleh indera ilahi Ling Tianhao. Memanfaatkan kesempatan ini, Wang Li mengirimkan jari kematian dan pilar cahaya menabrak indera ilahi sehingga melemahkannya sedikit. Segera setelah itu Wang Li mengeluarkan kekuatan iblisnya dan melepaskan jari iblis dengan 10 tembakan pilar cahaya hitam. Karena serangan ini belum cukup, Wang Li menghujaninya dengan berbagai mantra dan dengan serangan terakhir 1 juta untayan energi pembantaian menghantam. Pada saat yang sama binatang petir itu mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi saat berubah menjadi pancaran petir. Dia langsung menyerang indera ilahi Ling Tianhao bersama dengan mantra Wang Ling. Dampak tabrakan kekuatan dahsyat memicu ledakan gelombang energi yang mengerikan mengguncang dasar jurang pasang surut. Bahkan negeri roh iblis air maupun surgawi dipenuhi guncangan yang mengejutkan semua orang. Tang Lan bahkan merasakan aura Ling Tianhao dan berpikir dia telah datang lebih awal. Tetapi dia juga sadar ada aura lain. Ling Tianhao yang berkultivasi tiba-tiba membuka matanya. Dia merasakan dan tak berharap segel roh pedang telah ditemukan. Di jurang pasang surut tempat Zhao Yi disegel, pakaian Wang Lin tersapu angin kencang dan berkibar-kibar. Setelah menerobos memasuki celah, indera ilahi Ling Tianhao muncul sekali lagi, sembari mengirimkan pesan tirani yang langsung menusuk telinga Wang Ling. Jiwa asal Wang Li melemah setelah diguncang oleh indera ilahi ini dan muntah darah. Kemudian kesadaran ilahi seperti Ling Tianhao muncul. Wang Li mengeluarkan sebuah kuas dan mulai membentuk berbagai macam simbol formasi yang langsung mengekang sosok avatar Ling Tianhao. Di saat itu juga naga raksasa tercipta di belakangnya, dan setelah menyelesaikan ukiran simbol emas, roh naga melesat menyerang. Sosok avatar Ling Tianhao mengeluarkan raungan, membebaskan dirinya dari kekangan, dan menerjang maju bertabrakan dengan serangan Wang Ling. Ledakan gelombang kejut dahsyat menyebar dengan sangat cepat dari titik kontak. Gemuruh hebat itu menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang kejut itu begitu kuat sehingga bahkan menyebabkan banyak tempat di negeri iblis air bergetar dan mengejutkan banyak orang di negeri roh iblis. Setelah itu sosok Ling Tianhao mulai pudar dan Wang Li melihat Zhao Yi yang berada dalam penyegelan formasi pedang.